Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ede Ilhami, peserta PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 dengan Prodi Pendidikan Geografi dan LPTK Universitas 11 Maret Surakarta. Pada hari ini akan melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning dengan menggunakan media lab worksheet. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Sudah belajar apa saja hari ini tadi? Apaan? Sosiologi. Apa lagi? English case. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ya, bagi kalian nantinya dan bagi bangsa dan negara kita. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Untuk kehadiran hari ini berapa orang yang nggak hadir nih? Satu orang yang nggak hadir ya? Oh iya. Sebelum kita mulai, tadi kan sudah ada Bapak bagikan linknya untuk dijawab. Silakan dibuka linknya. Itu hanya pertanyaan saja, bisa dijawab dengan ya atau tidak. Kalau sudah kirim, finish. Nah kalau sudah, kalau sudah semuanya, Bapak ingin bertanya dulu. Jika kalian ingin sebuah informasi, apa yang kalian lakukan? Cari tahu. Bagaimana caranya? Bertanya. Hah? Bertanya langsung kepada orangnya. Misalnya mencari data tentang suatu wilayah gimana? Google Map bisa. Melalui buku. Bisa lah buku. Bisa. Atau ke perpustakaan. Bisa, atau mencari di informasi di pemerintah setempat gitu. Nanya. Misalnya kan menanya, misalnya ingin mengetahui data jumlah penduduk Balangan. Kemana bertakunnya? Kemana? Ayo. Bupati tahu lah Bupati. Iya, bisa ke Badan Pusat Statistik. Nah gitu. Nah, jadi kita hari ini adalah materi kita tentang teknik pengumpulan data dalam penelitian geografi. Jadi kita supaya tahu bagaimana sih caranya kita untuk mengumpulkan data yang kita perlukan untuk sebuah penelitian. Misalnya penelitian kita metodenya apa? Misalnya metode kualitatif. Ada metodenya berapa macam? Ada kualitatif dengan kuantitatif. Misalnya metode kuantitatif, metode pengumpulan datanya menggunakan apa saja yang cocok. Metode kualitatif, metode teknik pengumpulan datanya seperti apa saja. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang teknik-teknik pengumpulan data dalam penelitian geografi. Kemarin kan sudah belajar kita jenis tentang apa? Jenis penelitian dan apa semalam lagi? Jenis pengertiannya dan sifatnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Minggu ini kita akan membahas
teknik pengumpulan data. Data merupakan keterangan tentang suatu hal, dan jawaban beserta pertanyaannya harus jelas. Nah, jadi untuk yang primer ada 3. Yang pertama adalah observasi. Observasi tadi apa? Pengamatan langsung ke lapangan. Karena sifatnya harus fakta atau real yang sebenarnya terjadi. Misalnya kayak kita kan misalnya ada bencana kabut asap ya misalnya. Tes datangi ke lapangan, bujur kada, benar kada, wilayah mana saja. Karena apa? Penelitian geografi itu biasanya harus dilengkapi dengan peta. Itu ciri khas utama penelitian geografi. Harus ada petanya. Kemudian ada pertanyaan terstruktur. Yang terstruktur ini sudah kita siapkan pertanyaannya dan kita bawa untuk ditanyakan. Mulai rumah sudah apa yang kira utak-unakan nang kadadane. Catat dulu ditulis. Yang ketiga adalah kuesioner. Kuesionernya adalah lembar pertanyaan. Apa bedanya dengan yang terstruktur, wawancara terstruktur dengan kuesioner? Bedanya di mana kira-kira? Sama tuh pada buku kertas gitu nah. Sama ada list daftar-daftar pertanyaannya. Sekarang apa bedanya antara wawancara terstruktur dengan kuesioner? Kira-kira di mana bedanya? Ya, ada yang bisa? Di mana kira-kira? Ada bisa lah. Bedanya apa? Mirip tapi beda. Ya kalau sama nih. Kalau Bapak bilang biasanya tuh antara dengan udara dengan angin. Beda sama. Udara dan angin beda sama dulu. Apa bedanya? Beda bentuknya. Loh, siapa yang pernah melihat bentuk angin? Ayo. Ayo, ini sering dengar udara? Angin? Sama atau kada? Apa maksudnya? Angin sepoi-sepoi. Apa? Udara sepoi-sepoi. Angin dirasakan udara kada. Waduh. Ayo, ini sederhana nih, sama nih. Apa itu wawancara terstruktur, apa itu kuesioner? Iya kada sama tapi napa? Tahu ya Pak, pernah kada sama tapi napa yo gitu nah. Hah? Unsur udara apaan? Sama beda kakaruan. Hah. Ada angin kau lagi tapi hinak. Awal lah. Nah, angin mah. Nah, kau hinak masih. Loh. Iya, ini perbedaannya. Ini hal yang simpel nih hari kehidupan kita sehari-hari tapi kita sering terlewatkan. Angin sama dengan udara. Angin adalah udara yang bergerak. Itu aja bedanya. Sama pada udara. Tapi ketikanya bergerak itu menjadi namakan angin. Kenapa maka udara bergerak? Nah, tambah pulang pertanyaan. Kipas angin Pak ada Kenapa udara bergerak? Yuk. Angin. Udara bergerak akhirnya menjadi angin. Kenapa maka udara bergerak? Apakah dia dipanggil seseorang? Ya tergeser, ya benar tergeser. Masa tergeser kayak bangku nih, tergeser serangan deret gitu. Wah, menakutkan. Kenapa? Ayo. Dorongan apa? Ayo, dorongan apa? Dorongan batin.
Ya. Kenapa udara bergerak? Karena ada perbedaan tekanan udara. Tekanan udara disebabkan oleh apa? Bisa oleh suhu. Bila suhunya panas, tekanan udara kayak apa? Suhu panas kayak apa tekanan udara? Ban sepeda dijemur kayak apa? Meledak ada dum ya meladoi. Kenapa? Karena tekanannya semakin mengembang. Kalau dingin semakin menyusut. Makanya kalau ada yang panas, ada yang dingin, akhirnya udara bergerak menuju yang lebih di. Makanya terjadilah angin. Anginnya simpel aja ngarnya angin. Kita mereka kanak tahu udah di angin, tapi apa sih itu angin? Tidak tahu. Ya kita kembali ke topik. Ini layau nih. Perbedaannya, kalau wawancara terstruktur sama-sama di kertas, tapi kita yang menanyakan kepada masyarakat atau responden, menanyakan kepada responden, Bapak nomor 1, ini apa? Kalau angket atau kuesioner biasanya hanya diserahkan, tek nih, Pak tolong diisi ini, langsung kita bejawab. Nah itu bedanya antara wawancara terstruktur dengan kuesioner. Nah simpel aja perbedaannya. Nah kita lanjut nonton. Pengumpulan data sekunder. Sekunder. Terdiri dari studi perpustakaan dan studi dokumentasi. Selanjutnya, metode penelitian berdasarkan sumbernya. Stop loh. Jadi kalau yang sekunder ada dua. Ada yang kepustakaan dan ada yang dokumen. Ngerti aja kalau kepustakaan ini berdasarkan literatur atau kajian-kajian yang pernah ditulis oleh seseorang. Baik itu dalam jurnal atau penelitian terdahulu yang berhubungan dengan yang kita misalnya hendak teliti. Kalau dokumentasi itu mengambilnya dari gambar atau hasil dokumentasi. Udah kita lanjut. Terbagi menjadi dua, penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif mengumpulkan data secara keseluruhan agar lebih mudah memahami fenomena yang kompleks secara utuh. Artinya kita sudah tahu ada beberapa teknik dalam pengumpulan data. Ada secara primer dan secara sekunder. Yang primer ada observasi, wawancara, dan kuesioner atau angket. Kalau yang sekunder ada dua. Ada kepustakaan dan dokumentasi. Nah sekarang seperti biasa kita bagi kelompok. Ya silakan bentuk kelompoknya. Nah, ini tugasnya untuk kelompok 1, kelompok 2. Ini. Kelompok 3. Satu. Nah, jadi tugasnya adalah kalian mencari jurnal atau penelitian geografi. Tulislah judulnya, tentukan rumusan masalahnya apa, kemudian tentukan juga tekniknya dalam pengumpulan datanya apa, dan yang terakhir jelaskan alasan kenapa menggunakan teknik tersebut. Apakah itu wawancara, apakah itu observasi, dan lain-lain.
Presentasi berarti gini. Presentasi. Tanya lah kelompok terang, ditanya. Coba buatkan pertanyaan bisa ditanya untuk kalian mengapa pengumpulan data dari supaya lagi menjadi tembakan di tengah. Ini Pak, ini apa yang diangkat tadi Pak? Ini apa? Pertanyaan di kelompok
Mengapa? Nah, sekarang kita mulai presentasi. Ya, kita mulai dari kelompok satu dulu yang presentasi. Ya, silakan kelompok satu untuk membacakan hasil dari diskusi kelompoknya. Berdiri. Yang lain nanti dengarkan dan siapkan pertanyaannya. Dan Malaysia pada periode 1997 sampai 0. Model penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Rumusan masalah dirumuskan dengan analisa permasalahan kabut asap di Indonesia, teknik pengumpulan data, studi kasus berupa wawancara dan dokumen resmi. Alasan pengambilan teknik pengumpulan data geografi, data dikumpulkan secara menyeluruh untuk memudahkan memahami fenomena yang kompleks. Ya, silakan kelompok berapa yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Dewi Nurjanti dari kelompok 4. Saya ingin bertanya ke kelompok 1. Mengapa pengumpulan data dalam model kualitatif harus menyeluruh? Ya, mengapa pengumpulan data? Ya, silakan. Mengumpulkan data secara utuh akan lebih memudahkan untuk memahami fenomena yang rumit secara menyeluruh. Terima kasih. Sekarang kelompok 2 untuk presentasi. Analisis perubahan iklim dan dampaknya terhadap pertanian. Model penelitian kualitatif. Rumusan masalah. Kekeringan, menurunnya kualitas dan kesuburan menyebabkan terus anjloknya produksi pertanian. Teknik pengumpulan data, wawancara warga atau petani, observasi tempat, studi dokumen. Teknik pengumpulan data, alasan pengambilan teknik pengumpulan data geografi, membantu petani dan penelitian memahami berbagai faktor yang memengaruhi hasil panen. Ya, kelompok berapa yang ingin bertanya? Ya, kelompok 3 ya. Silakan. Perkenalan, nama saya Latifah dari kelompok 3 yang bertanya. Kelompok 2 izin bertanya mengapa penelitian tentang perubahan iklim menggunakan penelitian kualitatif. Izin bertanya karena perubahan iklim melibatkan banyak variabel yang kompleks dan seringkali sulit berukur secara kualitatif. Menggunakan metode kualitatif dapat membantu untuk menggali pemahaman yang dalam tentang
Iya. Terima kasih jawabannya. Tepuk tangan jawabannya. Jadi kesimpulan hasil diskusi dan hasil presentasi hari ini dapat kita ambil bahwa teknik pengumpulan data geografi itu ada dua macam, ada yang primer dan ada yang sekunder. Nah, teknik pengumpulan data ini digunakan sesuai dengan kebutuhan apa yang akan diteliti. Setiap penelitian mempunyai data yang berbeda-beda, baik datanya maupun cara mengumpulkan datanya. Nah, dari itu mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran hari ini kita semua dapat mengerti dan memahami apa saja sih teknik pengumpulan data dalam penelitian geografi. Nah, jadi apakah kalian sudah mengenal tentang penelitian geografi? Nah, bagaimana teknik pengumpulan data sudah tahu? Artinya setiap metode yang digunakan dalam penelitian geografi itu mempunyai teknik pengumpulan yang berbeda-beda. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi semua. Untuk mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa lagi. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai.